Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, para ikhwah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan anugerah kepada kita semua berupa kesehatan dan kita bisa main bareng ya, bersama berolahraga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan fisik kita ini kuat semua, fisik yang sehat, yang dengan itu kita niatkan bisa nyaman dan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya, agar menjadi seorang mukmin yang kuat. Yang sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah afdal wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Orang beriman yang kuat itu sangat dicintai dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang beriman yang lemah. Taib, para ikhwah sekalian, hari ini sekilas insyaallah kita akan membahas satu sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Kita semua muslim kan? Mukmin semua. Ada satu sifat yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang beriman, yaitu sifat jujur. Kejujuran ini kadang mulai terkikis seiring dengan kebiasaan seseorang bersahabat, berteman, bergaul dengan seseorang yang lain, yang mungkin kebiasaannya dusta, bohong, dan semacamnya. Ketahuilah memang kejujuran itu berat, kejujuran itu pahit, tapi tetap harus disampaikan. Ada satu kisah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat pejuang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau seorang sahabat yang sangat jujur. Beliau terkena ujian fitnah, ya. Di antaranya fitnah syahwat, fitnah keinginan. Yang tadinya beliau ingin sekali ikut perang bersama Rasul, kemudian beliau tidak ikut perang bersama Nabi di perang Tabuk itu. Karena mungkin terlena dengan kenikmatan, dengan kenyamanan, dan seterusnya. Tapi satu sifat yang beliau miliki, beliau orang yang jujur. Tetap mengatakan putih itu putih, hitam ya hitam. Dan dengan cara kejujuran inilah Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau dari jilatan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surah At-Taubah itu Allah ceritakan surah yang ke-117 dan 18. Allah turunkan ayat 118, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Kata Allah, Allah memberikan taubat dan ampunannya kepada 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Satu, karena alasan mereka itu jujur. Maka coba tanamkan dalam diri kita hari ini kejujuran. Apapun resiko yang akan kita dapati, jujur. Jujur dalam permainan. Di antara kejujuran dalam permainan itu ya harus sabar ya. Kadang begini, main futsal, main bola bareng, bahkan sama temen, sampai kalau bahasa ininya ngosok. Jika mau tengkar, padahal cuma urusan bola. Kalau tengkar dalam urusan jihad di jalan Allah, anak cungkah-cungkah. Lah tengkar dalam urusan bola, apa yang didapatkan? Maka sabar di situ, tahan diri, dan jujur dalam segala permainan, termasuk juga perfusalan, perbolaan, dan semacamnya. Bersahabat dengan penuh kejujuran. Allah Subhanahu wa taala katakan, melanjutkan ayat berikutnya, surah At-Taubah ayat 119, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Kata Allah begini, hai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan barenglah kalian bersama orang-orang yang jujur. Pada ayat ini sejatinya Allah Subhanahu wa taala ingin informasikan kepada para sahabat Nabi di masa itu. Okelah, telah melakukan kesalahan tuh 3 orang sahabat. Ada di antaranya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, ada juga Murarah ibn Rabi, ada Hilal bin Umayyah. 3 orang ini memang tidak ikut perang Tabuk, tapi mereka jujur, bersikap enggak dusta sebagaimana orang-orang Yahudi, sebagaimana orang-orang munafikin. Ketika ditanya, kenapa kau enggak ikut perang? Oh, saya sakit kaki ya Rasul, saya sakit perut, saya ikut sakit kepala. Sakit aja semua alasannya. Jadi pura-pura dia enggak ikut perang tersebut karena dengan berbagai macam alasan. Padahal satu alasannya, takut mati. Nah, kita seorang muslim harus punya sifat itu agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun kita harus jujur. Ditanya oleh teman, sudah di mana? On the way. The way di mana? Udah mau ke tujuan apa mau ke tempat lain? Jadi di sini kita berusaha untuk menjadi orang yang jujur, karena Allah katakan pertama kita orang-orang beriman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Kejujuran itu memang berat dan jujur ini banyak para ikhwas sekalian.
Jujur dalam ucapan dan jujur dalam perbuatan. Jujur dalam ucapan kita semua paham saya kira. Ditanya putih 1 tambah 1 ya sama dengan 2. Itu namanya sesuatu yang jujur. Jujur itu kan realita. Informasi yang kita berikan sesuai dengan realita. Hari ini hari apa? Hari Ahad. Benar nggak kira-kira? Benar. Itu semua informasi ucapan jujur. Tapi ternyata kejujuran bukan hanya pada ucapan, tapi juga sikap dan perbuatan. Contoh diantaranya perbuatan kita, seorang muslim, kalau dia menyatakan dirinya jujur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali riya. Karena orang riya itu tidak jujur dalam beribadah. Di mana bentuk tidak jujurnya? Dia tampakkan secara zahir seakan-akan untuk Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya untuk Allah, beribadah salat untuk Allah, padahal batinnya untuk manusia, agar dilihat orang, didengar orang, dan itulah ciri-ciri orang munafik. Makanya Rasulullah SAW katakan ayatul munafiq thalatha wa fi riwayah arba'ah. Tanda-tanda dan ciri-ciri orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Jadi kata Rasul, orang munafik itu ciri-cirinya kalau dia ngomong sering dusta. Kalau dia berjanji suka mengingkari janjinya. Kayaknya nggak pernah dah ana begini. Masya Allah. Yang ketiga juga demikian. Kalau diberikan amanah, Masya Allah, khianat dengan amanah itu. Dititipi ini dihilangin, sengaja ditilep gitu ya. Masya Allah. Jadi berusahalah kita untuk menjadi seorang muslim yang jujur. Apapun profesi kita, kerja di kantor, kerja di sana, di pasar, pedagang, apa saja, maka hendaknya jujur. Karenanya, termasuk para pedagang nih, kalau di antara kita ada yang berdagang, nggak perlu tersinggung siapapun ya. Kalau ada yang berdagang, maka berdaganglah dengan jujur. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seorang pedagang, bai' at-tajir as-saduq ma'al kiram ma'as safaratil kiramir barrah. Seorang pedagang yang jujur dalam dagangannya ya, maka dia akan bersama para malaikat-malaikat yang baik. Senantiasa didoakan oleh para malaikat. Hasil dari perdagangannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan kejujuran. Maka tanamkan dalam diri kita hari ini, jika selama ini kita pernah melakukan kebohongan dan dusta, apalagi berbicara masalah agama, perbuatan dan sikap beribadah, termasuk di antaranya perbuatan-perbuatan baru dalam agama, hindari. Karena omdong menyatakan saya ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah, nyatanya nggak sesuai dengan sunnah Nabi, itu sama. Dia dusta dan tidak jujur dalam beribadah. Niatnya ikhlas karena Allah sesuai dengan petunjuk Nabi, ternyata bertentangan dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pelaku bid'ah, pelaku perkara-perkara baru dalam agama dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidak ada tuntunan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari ketidakjujuran dalam beribadah kepada Allah. Termasuk para ustadz, kiai, ulama, siapapun yang berfatwa, yang mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang ternyata tidak jujur, maka sejak hari ini setiap kita belajar menjadi talib al-ilm, penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang jujur. Maka sejak hari ini tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa jujur. Saya kira ini sekelumit, saya tidak mau lama-lama dan panjang-panjang, semua kita lelah ya. Antum lelah apa enggak? Ana sih enggak. Ala kulli hal, saya kira ini sementara, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi intinya kita harus jujur, apapun resiko yang akan kita dapati dan kita hadapi, insya Allah di balik itu, di balik kejujuran ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kelak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.